Kita tetap bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan, membacakan bagian firman yang menjadi dasar khotbah hari ini, yaitu dari Mazmur 23. Untuk ketujuh kalinya kita baca selama 7 kali hari Minggu, dan saya mengundang Anda untuk membaca bersama-sama sambil terus mencoba untuk menghafalkan Mazmur 23 ini. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk, saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat datang kepada Anda yang baru pertama kali hadir di ICC Melbourne secara khusus. Welcome. Kepada Anda yang baru kembali dari liburan di Indonesia, welcome back. Kita berada dalam seri khotbah 8 minggu berturut-turut yang diberi judul A Shepherded Life, hidup yang digembalakan oleh Yesus sendiri, dari Mazmur 23. Dan ini adalah khotbah yang ke-7 dari 8 khotbah yang akan berakhir minggu depan, God willing. Saudara, kita sampai di ayat yang ke-5 dan kita akan berdiam camping di ayat yang ke-5 yang dikatakan tadi kita sudah membaca. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara, di bagian ini, di ayat yang ke-5 ini, di dalam bijaksana Allah, metaforanya berganti, saudara. Metaforanya bukan lagi gembala dan domba, tetapi host dan guest. Jadi orang yang menyambut tamu dan tamu yang disambut. Dan tentunya ini sesuatu yang Anda dan saya bisa relate lebih mudah. Ya kan, kalau kita hanya memikirkan gembala dan domba, saya hampir berani 100% yakin mengatakan bahwa enggak ada dari kita yang pernah jadi gembala. Mungkin ada ya, saya enggak tahu. Apakah pernah ada yang jadi gembala sapi, domba, kambing di Indonesia? Oke, enggak ada ya. Baik. Nah, itu sebabnya waktu kita memikirkan tentang host dan guest, kita lebih bisa relate, saudara, dengan metafora ini. Karena Anda mungkin pernah dan pasti sudah pernah ya, diundang orang ke rumah untuk makan, atau Anda yang mengundang orang ke rumah Anda untuk makan. Nah, beberapa komentator itu berbeda, saudara. Mereka agak dengan strict mengatakan bahwa kita harus meneruskan metafora domba dan gembala ini sampai habis Mazmur 23-nya. Nah, masalahnya ketika sampai di ayat yang ke-5, saudara, mereka akan menemukan kesulitan. Kenapa? Karena bagaimana mungkin domba itu bisa duduk di sekitar meja makan lalu pegang garpu dan sendok lalu minum pakai gelas, saudara. Itu tidak mungkin. Itu hanya terjadi dalam slide berikutnya di dunia fantasi, Shaun the Sheep gitu ya, di mana dombanya makan gitu lalu ada temannya bilang, Shaun, pass the salt please gitu ya. Nggak mungkin, saudara. Itu sebabnya daripada kita jadi konyol, menurut apa yang saya pelajari, saudara, lebih baik kita mengartikan ayat ini sebagai perpindahan metafora. Jadi kalau tadinya itu gada dan tongkat, sekarang kita bicara soal parfum dan wine. Kalau tadinya itu bicara soal bahaya di lembah yang kelam, ya, yang bayang-bayang maut itu, sekarang kita ngomong soal meja yang penuh dengan hidangan yang lezat. Dan ini semua tentunya menggambarkan kedalaman dari kasih setia Allah, bukan hanya untuk survival kita, tetapi untuk sukacita kita yang melimpah. Tuhan Allah tidak hanya melindungi umatnya,
tetapi Dia memberikan kepada kita kebaikan yang berlimpah. Dan saudara, waktu saya memikirkan ini, ayat 5 ini menjawab saudara 3 kebutuhan utama manusia. Saudara, mungkin Anda hari ini memiliki salah satu dari kebutuhan ini. Anda belum tahu jawabannya, dan hari ini adalah hari yang berbahagia karena Anda mendengarkan firman Tuhan yang menjawab kebutuhan tersebut. Dalam slide berikutnya ada 3 saudara yang kita akan lihat. Kita memiliki kebutuhan sebagai manusia untuk berelasi, memiliki relasi yang otentik, yang mendalam, sehingga kita itu punya sense of belonging. Saya dicintai seseorang, saya diterima oleh seseorang. Kalau Anda tidak punya itu, saudara, Anda akan menjadi orang yang seperti layangan putus. Yang kedua, manusia memiliki kebutuhan untuk menemukan makna di dalam penderitaan. Karena kalau penderitaan yang kita alami, entah itu kehilangan pekerjaan, kehilangan kesehatan, kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kalau itu tidak memiliki makna, terjadi secara acak, secara random, secara kejam, brutal dalam hidup Anda, maka saudara, Anda akan kehilangan pengharapan hidup. Dan yang ketiga adalah kebutuhan untuk kepuasan yang mendalam. Kita akan melihat bagaimana Amsal 23 ayat yang kelima menjawab dengan sangat tegas ketiga kebutuhan manusia ini. Mari kita lihat yang pertama, the need for authentic relationship. Saudara, banyak orang menolak kekristenan karena mereka melihatnya sebagai sebuah burden, sebuah beban, bukan sebuah relasi, saudara. Mereka melihat bahwa kekristenan itu hanya memberikan hukum, hukum, dan hukum. Ada 10 perintah Allah kan? Bukan kasih dari Allah. Mereka melihat kekristenan itu penuh dengan duty, bukan delight. Burden, bukan belonging. Ada banyak do's and don'ts yang harus dituruti. Saudara, kenapa itu bisa terjadi seperti itu? Karena mungkin cara kekristenan dipresentasikan kepada Anda dalam budaya modern, atau bahkan oleh sekolah Anda. Saya tahu banyak sekolah Kristen yang sangat legalistik, sangat moralistik. Jadi anak Tuhan rambut gak boleh panjang kalau cowok. Jadi anak Tuhan kuku harus dipotong setiap minggu. Saudara, apa hubungannya? Karena mereka mengatakan Tuhan mengasihi orang yang taat gitu. Sehingga kita berpersepsi bahwa menjadi orang Kristen itu adalah orang yang taat peraturan. Saudara, anak-anak zaman sekarang, zaman now, mana mau ikut peraturan? Buat apa peraturan itu? Gak ada tujuannya. Atau bahkan saudara, orang tua kita yang mengajarkan, jadi anak Tuhan harus begini, harus begitu. Dan sayangnya hanya itu yang dimunculkan oleh orang tua. Sehingga anak kita punya pemikiran bahwa ikut Tuhan itu membosankan, ikut Tuhan itu restriktif karena cuman itu. Ikuti perintahnya kalau enggak dihukum. Ikuti perintahnya kalau enggak berkat hilang, kutuk datang. Padahal Yesus bilang juga bahwa datanglah kepadaku orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Tapi itu jarang dibahas. Yang ada adalah peraturan dan peraturan. Dan tidak heran banyak orang meninggalkan kekristenan, tidak mau datang ke gereja dan seterusnya. Saudara, Amsal 23 ayat yang kelima memberitahu kita bahwa Tuhan itu bukan hanya memberikan kebenaran untuk diikuti, Dia memberikan kepada kita undangan untuk datang ke pesta, ke dinner party yang penuh dengan kasih dan belongingness. Mari kita lihat 2 detail yang muncul di sini. Yang pertama, bahwa Tuhan sendiri di dalam ayat berikutnya, slide berikutnya, dikatakan di sana, you, siapa? Tuhan Allah. You prepare a table. Dia sendiri, saudara, yang menjadi host, yang menyambut Anda, yang me-welcome Anda. Saudara, Anda mungkin pernah diundang makan, tapi nggak pernah ketemu dengan hostnya, dengan chefnya. Satu kali, saudara, setelah pelayanan, saya dan istri, kami berdua pelayanan di Jakarta, ke sebuah sinode dan gereja. Saudara, kita ngomong mungkin 10 sesi. Setelah itu dijamu makan. Dan yang menjamu kita bilang, Pak, sudah memberikan sesi
dengan kualitas yang baik. Berkali-kali kami juga mau memberikan jamuan yang kualitasnya ya kira-kira hampir sama. Lalu saudara kita dibawa ke satu restoran di SCBD di Jakarta, saudara, di lantai 6, lihat pemandangan Jakarta yang waktu itu penuh asap seperti biasa. Dan saudara, kami dijamu USDA prime steak. Anda tahu USDA itu United States Department of Agriculture approved prime steak. Lalu dikasih Bordeaux Chateau yang harganya itu banyak nolnya, saudara. Tapi yang saya kepengen sebetulnya ketemu dengan chefnya, karena luar biasa membuatnya. Itu sebab sejak itu saya berusaha membuat sendiri di rumah, nggak pernah sama hasilnya. Tetapi saudara, chefnya nggak pernah keluar, nggak pernah nyambut karena mungkin dia sibuk atau karena saya bukan orang penting, itu sebabnya dia nggak keluar, saudara. Tapi Anda lihat di Mazmur 23 yang kelima ini, you prepare a table. Dia sendiri yang menyambut kita. Saudara tahu di dalam budaya Palestina abad pertama, kalau Anda diundang ke rumah orang, itu artinya orang itu ingin menjalin hubungan. Orang itu ingin mengenal dekat Anda. It's about fellowship and intimacy. Dan itu yang Tuhan inginkan. Dialah yang mengundang kita untuk datang. Yesus itu sebabnya berkata bahwa keselamatan itu seperti pesta, seperti banquet. Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Semua orang diundang. Enggak semua orang mau datang, tapi semua orang diundang. Mereka yang tidak layak, mereka yang tidak sadar, mereka butuh diundang. Semua orang diundang, saudara. Dan dia yang menjadi host personally, dan dia menemui. Tidak seperti saya tidak ditemui, tapi dia menemui, saudara, Anda secara personal. Yang kedua, detail yang Anda perlu perhatikan di dalam frase tersebut, you prepare a table. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Yang nyediain siapa? Tuhan sendiri. Saudara, di dalam masyarakat Timur Tengah pada waktu itu, seorang patriark itu nggak mungkin ke dapur lalu masak motong wortel gitu ya. Mana spring onionnya? Aduh, ini nggak mungkin, saudara. Anda masih ingat parable of the prodigal son, anak yang hilang, Lukas pasal 15. Ayahnya itu ketika anak bungsu si malin kundang itu balik, dia bilang apa, saudara? Potong lembu itu, ayo kita pesta. Apakah dia langsung bilang, saya mau ke dapur dulu ya, kalian main sendiri gitu? No, dia tidak ikut masak, tapi dia ikut pestanya pastinya. Nah, saudara, itu sebabnya Mazmur 23 ini sangat-sangat countercultural, karena di sana kita menemui bahwa the Lord of the burning bush, the great I am, Yehova itu sendiri, dia masak, dia mempersiapkan makanan yang paling mewah, yang paling berlimpah ruah untuk kita, Anda dan saya yang tidak layak diundang. Tapi kita diundang. Saudara, ini bicara tentu kepada Yesus. Tentang Yesus, saudara, yang juga hosting us personally. Beberapa tahun yang lalu, ICC kita sudah 20 tahun sebagai gereja. Mungkin kira-kira 12 tahun yang lalu ya. Saya mengkhotbahkan seri khotbah yang judulnya Eating with Jesus, makan dengan Yesus. Anda tahu Yesus itu paling sering ditulis di keempat kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, khususnya Lukas, saudara. Dia lagi makan. Dia hobi makan dengan orang, saudara. Jadi kalau ada orang Kristen yang bilang, lu kok makan terus sih kerjanya? Saudara, Tuhanku suka makan dan minum gitu ya. Dia makan dengan pemungut cukai, dia makan dengan orang Farisi, dia makan dengan orang-orang yang dianggap sampah masyarakat. Itu sebab boleh Anda makan dan minum, tapi jangan makan sama orang-orang tertentu saja yang elit. Makanlah dengan orang-orang yang dimarginalkan oleh sistem. Makanlah dengan orang-orang yang hancur hidupnya untuk melayani mereka sebagai pernyataan bahwa aku ingin membangun hubungan dengan kau sebagaimana Tuhan mengundangku dan membangun hubungan denganku yang tidak layak ini. Dan Yesus tahu, saudara, setiap kali dia makan dengan orang-orang yang dimarginalkan oleh sistem ini, musuh-musuhnya itu melihat dari jauh dan
mulai sebel sama Yesus. Ya misalnya di Lukas 7 ayat 34 dikatakan, Anak manusia datang untuk makan dan minum, dan lihatlah dia, a glutton, a drunkard. Dia teman pemungut cukai dan teman orang-orang berdosa. Tetapi justru julukan itu adalah statement yang memberkati kita. Ya kan? Yesus sahabat orang berdosa, puji Tuhan. Kenapa? Karena orang berdosanya Anda dan saya. Dan dia mau menjadi sahabat kita. Saudara, kekristenan itu bukan hanya soal percaya perintah Allah. Kekristenan itu adalah undangan. Undangan untuk Anda datang kepada Yesus, memiliki relasi yang otentik. Dalam slide berikutnya. Christianity is not about believing in a set of rules. It is an invitation. Kalau Anda belum pernah mendapatkan undangan itu, hari ini Anda mendapatkannya. Anda diundang untuk datang kepada Yesus dan memiliki relasi yang genuine, yang otentik. Dan Injil itu pada dasarnya, pada esensinya bukan soal behavior modification, tetapi soal transformasi hati, saudara. Perilaku akan berubah kalau hatimu berubah. Ya kan? Tetapi kalau hatimu tidak berubah, perilaku yang berubah itu hanyalah eksternal dan bisa dimanipulasi oleh kelicikan hati kita yang tidak pernah berubah tersebut. Itu sebabnya ada relasi dulu yang mengubahkan hati kita, barulah perilaku kita mengikutinya. Itu sebab Yesus sangat alergi dengan agama yang legalistik. Dia menegur orang Farisi dengan begitu keras karena membebani mereka, orang banyak dengan banyak peraturan tanpa ada relasi dengan Yesus Kristus. Saudara, kalau Anda belum Kristen, hari ini apa yang membuat Anda sulit untuk datang kepada Yesus? Anda perlu sense of belonging. Itu kebutuhan dasar manusia. Kalau Anda mencarinya dari teman, dari pacar, dari suami, dari istri, oh tentu saudara itu semua Tuhan sediakan dalam hidup kita untuk memberikan kepada kita kebahagiaan. Tetapi manusia pasti mengecewakan. Pasti. Dan Anda akan kecewa. Tetapi kalau Anda memiliki relasi dengan Kristus Yesus, meskipun Anda mengalami kesulitan dalam hidup di dunia yang berdosa ini, satu hal yang pasti, Dia tidak pernah mengecewakanmu. Sudahkah Anda memiliki relasi itu? Bagi Anda yang sudah lama jadi orang Kristen, coba kita belajar seperti Daud ini. Anda perhatikan mulai dari ayat 1 sampai ayat 4, ini beberapa minggu yang lalu ya. Dia ngomong soal Tuhan. Tapi sekarang di ayat yang ke-5, dia ngomong kepada Tuhan. Dia bukan hanya ngomong soal Tuhan, tapi sekarang dia ngomong kepada Tuhan. Tadinya dia bilang begini, saudara, Engkau membaringkan aku, Engkau menuntun aku di jalan yang benar, Engkau. Sekarang apa? Sorry, tadi dia, bukan engkau ya. Dia membaringkan aku. Jadi bicaranya in the third person. Tapi sekarang ngomongnya soal engkau. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Jadi personal. Nah, kalau Anda datang ke gereja seperti ini, saudara, berapa sering dan berapa jauh di dalam ibadah, tiba-tiba ini bukan sesuatu yang tentang Tuhan yang jauh di sana, Tuhan dalam third person gitu ya, tetapi Anda langsung ngomong sama Tuhan. Ada sebuah kutipan yang saya ingin tunjukkan dari seorang yang bernama David Gibson yang menulis buku tentang Mazmur 23 yang menolong saya untuk mengkhotbahkan seri ini. Dia bilang begini, saudara, saya terjemahkan bebas. Tiap minggu di gereja saya di Trinity Church di Aberdeen, itu di Scotland, salah satu doa saya adalah kita nggak pernah lama beribadah sampai setiap orang di ruang itu tiba-tiba menyadari bahwa, aduh Tuhan, Kau begitu baik. Tadi waktu nyanyi ya, yet not I but through Christ. Tiba-tiba kita bilang, aduh Tuhan, Engkau begitu baik. Jadi kita ngomong langsung sama Tuhan.
Bukan sesuatu yang abstrak, tapi tiba-tiba kita diingatkan, Tuhan betapa Engkau sudah baik dalam hidupku selama ini. David Gibson mengatakan bahwa entah itu ngomongnya di hati atau keluar, tiba-tiba kita addressing him personally sebagai pencipta kita, Bapak kita, Tuhan kita, penyelamat kita, gembala kita, raja kita, sahabat kita, hakim kita. Kalau Anda tidak tahu seseorang atau sudah renggang relasinya, engkau hanya bicara soal him or her. Tetapi kalau engkau tahu dia, mengasihi dia, ingin dengan dia, maka ngomongnya sudah you. Saudara, kalau Anda suami istri, kalau dalam percakapan waktu makan malam, Anda bilang begini kalau Anda suami, Anda bilang sama istri Anda gini, istri saya sudah tidak lagi peduli dengan saya. Terus istrimu menjawab, demikian juga suami saya. Saudara, berarti ada yang salah kan dengan relasi itu. Karena mestinya ngomongnya ya, lu kok begini, gue gak begitu. Jadi ngomongnya tuh intim, saudara. You, I. Bukan dengan orang ketiga. Tapi kita seringkali dengan Tuhan seperti itu. Di Alkitab suka dibilang Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Daud. Bisakah Anda mengatakan dia bukan hanya Allahnya Abraham, Ishak, Yakub dan Daud, dia adalah Allahku. Aku punya pengalaman-pengalaman yang manis bersama dengan dia. Aku punya relasi yang hidup, tidak kering, tidak palsu bersama dengan Yesus. Saudara, apakah Anda menghidupi relasi seperti itu? Kalau belum, kebutuhan itu akan terus ada. Yang kedua, saudara, yang kedua adalah kebutuhan untuk makna di dalam penderitaan, meaning in suffering. Amsal 23 ayat 5 ini berbicara mengenai kebutuhan kita akan makna di dalam penderitaan. Ada seorang yang bernama Viktor Frankl, seorang survivor dari Holocaust, dan dia menulis Man's Search for Meaning, buku filosofi yang saya pelajari waktu studi S1 tahun pertama, harus ambil filosofi, saudara. Saya pikir ini buku apa gitu ya, ternyata luar biasa. Dia mengatakan gini, bagaimana orang bisa teguh melawan penderitaan, berjalan melewati penderitaan tanpa burnout, apalagi kemudian kehilangan harapan. Dia bilang mesti melihat meaning. Kalau mereka tidak bisa menemukan makna di dalam penderitaan, makna di balik air mata yang mereka alami, maka mereka akan kehilangan pengharapan. Saudara, itu satu hal yang luar biasa. Dan memang kan, kalau Anda pikir-pikir benar banget. Kenapa anak year 11, year 12 itu belajar VCE susah-susah? Kalau dia tidak melihat makna, kamu harus belajar baik-baik, nilaimu baik, nanti bisa diterima di sekolah yang baik, dapat pekerjaan yang baik, dan seterusnya. Tapi kalau dia tidak melihat makna itu, dia bilang ngapain ikut VCE gitu. Demikian juga kalau Anda ke gym gitu ya, ngangkat-ngangkat sampai capek banget gitu. Untuk apa? Dan seterusnya. Kalau Anda bekerja dengan susah payah di company, bosnya bully, budayanya toksik, tidak ada support dari manajemen. Tapi kenapa Anda terus kerja tiap hari Senin pagi? Kenapa, saudara? Karena ada makna di balik itu. Apa maknanya? Misalnya, saya mau menjadi berkat di tempat ini, saya mau mengubah budaya kerja ini, saya ingin, dan seterusnya. Saudara harus melihat makna, kalau enggak Anda tidak akan punya semangat dan pengharapan. Betul? Nah, banyak orang bertanya, kenapa Tuhan yang baik itu membiarkan ini semua terjadi, semua penderitaan itu? Mereka itu meninggalkan kekristenan karena mereka berkata bahwa Tuhan itu absen, Tuhan tertidur, dan dia tidak peduli. Saudara, Mazmur 23 ayat 5 memberi jawaban yang berbeda. Tuhan tidak tertidur, dia bukannya tidak peduli, dia justru memberikan Anda kekuatan di dalam penderitaan. Anda lihat ayat berikutnya, slide berikutnya. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Jadi hidangan itu diberikan di hadapan lawanku. Saudara, komentator itu setengah mati mencoba untuk memahami arti kata di hadapan lawanku. Siapa sih lawanku? Musuhku ini siapa?
Setelah mereka itu berdebat berjam-jam di banyak buku komentari, ternyata memang tidak ada makna yang cespleng yang pasti, saudara. Ambigu banget. Dan puji Tuhan untuk itu. Saudara tahu ya, kalau belajar Alkitab baik-baik ya, ada beberapa frase di Alkitab yang memang kita sampai hari ini nggak tahu persis apa itu artinya. Contoh, duri dalam daging. Paulus kan bilang, aku berdoa berkali-kali kepada Tuhan, minta Tuhan mencabut duri dalam daging. Dia tidak mengabulkan. Nah, saudara, Anda tahu apa itu duri dalam daging? Kalau ada pengkhotbah yang bisa mengatakan 100% pasti ini, saudara, dia ngawur. Ya, karena nggak tahu memang kita nggak tahu artinya. Dan kenapa kita nggak tahu artinya? Karena Tuhan sengaja membuat itu ambigu, saudara. Supaya apa? Supaya waktu Tuhan bilang bahwa kasih karuniaku bekerja justru melalui kelemahanmu, itu bisa diaplikasikan ke semua kelemahan kita, bukan khusus masalahnya Paulus. Anda ngerti itu? Supaya Anda mengalami justru ketika aku lemah karena berbagai macam alasan, kasih karunia Tuhan itu bekerja dengan leluasa. Kekuatannya dalam kelemahanku, apapun kelemahan tersebut. Nah, ini sama juga, saudara. Musuh ini nggak jelas memang. Mungkin musuh itu adalah oposisi dari dunia. Mungkin musuh itu adalah kedagingan kita sendiri. Mungkin musuh itu adalah strategi setan yang merontokkan iman kita. Mungkin musuh itu adalah kematian. Mungkin musuh itu adalah penderitaan karena kehilangan sesuatu. Kita nggak tahu jelas, saudara. Dan puji Tuhan untuk itu. Karena apapun yang kita anggap saya tidak mau ngobrol sama dia, berelasi dengan dia, tapi Tuhan tetap menyediakan hidangan. Dia tidak mencabut musuh keluar dari hidup kita, dia menyediakan hidangan di hadapan musuh kita. Saudara, Yesus juga melakukan hal yang sama, bukan? Anda ingat di Lukas pasal yang ke-19, dia bilang kepada seorang pemungut cukai yang tidak tinggi itu, namanya Sakeus. Sakeus turun dari pohon, aku mau ke rumahmu, mau makan. Sakeus bilang, wah Tuhan luar biasa kehormatan. Langsung dia jadi host, dia pesta sama Yesus. Tapi apa yang terjadi di ayat yang ke-7 dibilang gini. Semua orang yang melihat itu mulai bergumam, mulai ngegrundel, apa sih ngomongnya? Mulai komplain, saudara. Mereka bilang begini, dia telah pergi menjadi tamu dari seorang pendosa. Saudara tahu, musuh Yesus bukan orang-orang yang sudah melakukan hal-hal yang jahat. Yesus itu musuhnya bukan orang-orang yang sudah melakukan dosa, bukan, saudara. Musuh Yesus, Anda tahu, adalah orang-orang yang tidak bisa nerima bahwa dia makan dengan orang berdosa. Saya ulang lagi ya. Musuhnya Yesus itu bukan orang yang berdosa. Musuh-musuh Yesus adalah orang yang tidak bisa menerima bahwa dia sangat bersahabat dengan orang-orang yang berdosa. Pemimpin agama, orang-orang yang berkuasa pada waktu itu, dan mereka lah yang akhirnya menyalibkan dia. Tetapi saudara tahu, waktu Yesus makan dengan Sakeus, pada waktu Yesus makan dengan Simon orang Farisi, Yesus bukannya kemudian mengejek, menghina orang-orang yang memusuhi dia itu. No, saudara. Dia justru ingin supaya orang-orang ini juga mengenal dia. Supaya orang-orang ini bertobat, saudara. Itu sebabnya Yesus tidak peduli dengan mereka semua, dia tetap makan dengan Sakeus sambil dilihatin oleh orang-orang itu, meskipun dia tahu orang-orang ini sedang membuat rencana untuk bersekongkol membunuh dia. Saudara, summary-nya seperti ini dalam slide berikutnya. A table with food and drink, meja dengan hidangan makanan dan minuman, adalah di mana persekutuan itu dibentuk, di mana relasi itu direstorasi, dipulihkan, dan di mana musuh-musuh itu direkonsiliasi menjadi sahabat. Ada sebuah hymn yang kita suka nyanyikan di gereja ini, judulnya Jesus Thank You. Bunyinya begini, saudara, persis ngomong soal kebenaran ini. By your perfect sacrifice I've been brought near. Your enemy
you've made your friend. Pouring out the riches of your glorious grace, your mercy and your kindness know no end. Terus referennya bilang begini, once your enemy, now seated at your table. Saudara, siapa enemy ini? Anda dan saya yang dulu tidak peduli dengan Tuhan, yang dulu tidak mau datang kepada Tuhan. Tetapi sekarang kita duduk di meja Tuhan. Anda dan saya adalah musuh Tuhan yang sekarang menjadi sahabatnya. Di perjamuan malam sebelum Yesus naik ke kayu salib, dia menjadi host. Dia menghidangkan makanan. Nah, saudara, yang menyedihkan dari cerita itu tentu adalah Yudas. Yudas itu pergi ke kegelapan malam untuk menjual Tuhannya, berkhianat agar Yesus ditangkap dan disalib. Tapi saudara tahu, satu hal yang kita seringkali lupa, Yudas itu pergi dengan kaki yang sudah bersih. Siapa yang cuci kakinya? Yesus. Dia pergi dengan perut yang sudah kenyang karena ada makanan dan minuman yang disediakan oleh Yesus sendiri. Oh saudara, dia harus menanggung akibat dari penolakannya terhadap Yesus. Tapi dia pun dilayani Yesus. Dia pun disambut oleh Yesus. Jadi saudara, dalam slide berikutnya, ini poinnya. Pertanyaan yang benar bukan kenapa penderitaan itu ada di dunia ini. Karena Anda harus tahu, dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, pasti Anda dan saya menderita. Pertanyaan yang perlu ditanyakan adalah, apakah dan di manakah saya bisa menemukan makna dalam penderitaan yang saya alami? Kalau saya kehilangan pekerjaan, kehilangan kesehatan, kehilangan orang yang saya kasihi, apa makna di balik semua itu? Dan ateisme, saudara, tidak memberikan jawaban. Bahkan ateisme itu menghilangkan kemungkinan Anda mendapatkan makna dalam penderitaan. Karena ateisme akan mengatakan bahwa semua itu random, terjadinya acak, ya lu sial aja gitu. Sudah jatuh ketimpa tangga, emang lu sial gitu. Udah, that's it. Karena begitu ada makna, berarti ada seorang di balik makna itu. Ada pribadi yang mengatur kehidupan ini. Dan ateisme tidak percaya itu. Injil Kristus memberi jawaban yang berbeda. Karena Injil berkata, oh Allah tidak menghilangkan penderitaanmu. Tapi bukan berarti Allah tidak peduli. Bukan berarti Allah absen. Karena Allah datang kepada dunia yang menderita itu. Di dalam Kristus Yesus. Dia menanggung penderitaan yang sangat final itu di atas salib, yaitu kematian yang dia teguk, cawan kemarahan Allah itu. Supaya dia bisa menyediakan bagi Anda cawan yang penuh dengan wine berkelimpahan itu untuk Anda. Dia menyediakan pesta pora itu di tengah lembah bayang-bayang maut. Supaya apa, saudara? Bukan supaya kita tidak lagi menderita. Yesus tidak pernah mengajarkan teologi kemakmuran, tetapi supaya pada waktu Anda menderita, Anda tahu saya akan diubahkan semakin serupa dengan Kristus juru selamat saya yang pernah menderita untuk saya. Itu tujuan dia datang ke dunia. Yesus tidak menghilangkan semua musuh-musuh kita. Yesus tidak menghilangkan penderitaan kita. Tetapi saudara, pada waktu dia menyediakan banquet di tengah-tengah padang gurun yang gersang dan penuh bahaya itu, di tengah-tengah lembah yang gelap itu menjadi satu janji bahwa kejahatan tidak akan pernah menang dalam hidupmu. Kejahatan sudah dikalahkan di atas salib Kristus. Dan kalau Allah menyediakan banquet di tengah penderitaan kita, itu sebuah cicipan, foretaste untuk perjamuan anak domba, di mana secara penuh nanti tidak akan ada lagi penderitaan. Dialah yang menghapus air mata dari pipi kita dan kita mengalami sukacita yang full bersama dengan Dia. Sampai hari itu terjadi, saudara, Allah memberikan kepada kita sekarang hidangan di hadapan penderitaan kita. Itu makna
dalam penderitaan kita. Yang ketiga, saudara, Mazmur 23 juga bicara bagaimana Tuhan Allah memenuhi kebutuhan kita akan kepuasan yang mendalam. Banyak orang yang mengatakan saya nggak perlu Yesus, saya nggak perlu iman kepada Allah, karena saya bisa cari sendiri kepuasan hidup. Saya tidak perlu kekristenan untuk menjadi bahagia. Saya bisa cari makna hidup di dalam kesuksesan, relasi, kenikmatan, kekayaan dalam dunia ini. Saudara, 3 hari yang lalu saya baca sebuah berita. Seorang anak year 12 di Melbourne Grammar School. Namanya Ed Miller yang mati pada waktu sedang rowing. Saudara tahu ya, setiap pagi kalau Anda bangun nggak bisa tidur atau sudah bangun pagi gitu ya, coba Anda jam 5 pagi gitu ya ke Yara gitu, dan Anda akan lihat anak-anak SMA itu rowing, saudara. Dan ini adalah sebuah budaya elit di private school yang sangat intens melatih anak-anak muda untuk menjadi professional athlete. Anda tahu berapa jam mereka spend latihan? 6 hari dalam seminggu, 9 jam setelah sekolah. Jadi mulai pulang sekolah sampai matahari sudah gelap, saudara. Dan anak ini akhirnya mati karena terlalu letih. Di dalam artikel itu disebutkan kenapa banyak orang tua mau anaknya seperti itu. Padahal mereka bukan professional athlete, mereka masih anak SMA. Karena orang tuanya berharap mereka akan jadi professional athlete. Karena orang tuanya berharap mereka dapat scholarship dari Amerika, dari UK, dari berbagai negara dengan universitas yang top, saudara, untuk menawarkan mereka beasiswa. Seorang mencari kesuksesan dan kepuasan hidup melalui usahanya, dan mereka selalu akan kecewa. Selalu kecewa. Di media sosial lagi viral hashtag kabur aja dulu. Kalau Anda belum tahu, sejak Desember 2024 kemarin. Kabur aja dulu ke Australia kayak gitu ya. Tapi apakah Anda akan mendapatkan kepuasan yang sejati itu di Australia? Isunya bukan tempat di mana, tapi kepada siapa Anda kabur. Jadi kabur aja dulu, mestinya ada hashtag lagi, percuma lu kabur. Karena Anda akan tetap kecewa. Saudara, Blaise Pascal pernah mengatakan ada satu ruangan dalam hati kita ini yang gak bisa diisi oleh apapun di dunia ini, kecuali oleh satu hal, yaitu oleh Tuhan Yesus. C.S. Lewis menulis hal yang sama, saya mungkin sudah kutip ini beberapa kali over the years. Dia menulis begini, saudara. Kalau aku menemukan dalam diriku sebuah keinginan yang tidak ada di dunia yang bisa berikan untuk memuaskan keinginan tersebut, maka penjelasan yang paling masuk akal adalah bahwa aku mungkin diciptakan untuk dunia yang berbeda, bukan untuk dunia yang sekarang ini. Jadi ini kalimat yang sangat baik yang Anda tidak boleh lupa. Kalau tidak ada pengalaman di dunia ini yang membuat Anda akan mengalami kepuasan yang langgeng, yang sejati, kemungkinan besar Anda diciptakan bukan untuk dunia yang sekarang. Kita hanyalah musafir, kita hanyalah orang yang numpang lewat di dunia ini. Rumahmu bukan di sini, rumahmu di dunia yang akan datang. Tetapi Tuhan dari dunia yang akan datang itu sudah datang ke dunia yang sekarang yang carut marut dengan penderitaan ini. Untuk apa? Untuk memberikan kepadamu sukacita, bukan nanti tapi sekarang. Dan itu Anda akan dapatkan kalau Anda hidup melekat dengan Dia. Lihat Mazmur 23 ayat 5. Pialaku penuh melimpah. Saudara, sayang dipakai kata piala ya. Jadi kita gambarannya dapat piala waktu menang cabang olahraga tertentu. Bukan, maksudnya itu cup. Kalau Anda ke pesta lalu dikasih wine, rosé, or whatever gitu ya. Terus hostnya bilang, make sure tamu-tamuku gelasnya nggak pernah kosong. Artinya terus diminum, terus ditambahin saudara sampai penuh.
Itu gambarannya. Sukacita yang Allah berikan bukan sukacita yang ecek-ecek, saudara. Bukan yang kecil. Tetapi sukacita yang full, yang berlimpah ruah. Jadi ayat 5 ini di Mazmur 23 sudah pindah dari lembah kekelaman menuju meja penuh hidangan. Di mana tangan kita itu memegang cawan wine yang penuh dan tubuh kita itu wangi dengan minyak. Dan lihat, semua itu dilakukan oleh hostnya. Kita cuma pasif, kita cuma menerima semua hal tersebut. Saudara, komentar yang paling baik untuk ayat ini ya ada di Perjanjian Baru. Lukas 7 ayat 36-50. Waktu Yesus diundang oleh orang yang namanya Simon, orang Farisi, untuk makan di rumahnya. Yesus diundang makan, saudara, dan dia selalu datang. Apa yang terjadi? Kalau Anda hidup di dunia modern, biasanya kalau Anda ada tamu datang ke rumahmu ya, biasanya ngapain sih Anda bilang? Oh, jaketnya ayo tak gantungin gitu ya. Lalu kalau Anda orang Asia, tolong ya copot sepatu gitu kan ke rumah. Lalu Anda sediakan dia sandal. Ya biasanya dari hotel yang Anda ambil gitu. Ini sandal silakan pakai. Orang Asia kan begitu. Tapi di abad pertama enggak begitu, saudara. Kenapa? Karena sudah pakai sendal datangnya gitu ya. Dan sudah kotor kan, kakinya berdebu di Palestina di abad yang pertama gitu. Jadi yang mereka lakukan itu 3 hal. Yang pertama, saudara, kakinya dicuci. Itu sebabnya Yesus juga membasuh kaki murid-muridnya karena nggak ada yang mau. Yang kedua, dicium sebagai salam. Dan yang ketiga, dikasih minyak wangi kepalanya karena bau terus terang, karena udara panas dan berdebu dan seterusnya. Jadi 3 hal itu minimal, saudara, harus dilakukan kepada setiap tamu yang diundang ke rumah. Dan Yesus tidak mendapatkan itu dari Simon, orang Farisi ini. Jadi dia ngundang Yesus tengah hati karena ingin tahu doang secara otak, tapi nggak mau berrelasi dengan Yesus. Tapi kemudian ada seorang perempuan datang, kemungkinan pelacur, dia membawa kualam yang berisi minyak wangi yang mahal itu. Lalu dia tiba-tiba datang terus nangis di kaki Yesus, lalu dia membasuh air matanya itu dengan rambutnya sendiri, lalu dia mengurapi kaki Yesus dengan minyak wangi yang harganya mahal itu. Lalu Yesus bilang apa? Di ayat 44 Yesus bilang begini kepada Simon. Simon, aku masuk ke rumahmu, namun kamu tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Yang kedua, dia membasuh kakiku dengan air mata. Yang kedua, engkau tidak mencium aku, Simon, tapi sejak aku masuk, ia, perempuan ini, tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sudah di dalam puisi Ibrani ini digambarkan dengan lebih cespleng dan lebih indah dalam slide berikutnya. Bunyinya begini, saudara, dalam bahasa aslinya. Water for my feet, you did not give, Simon. Kiss to me, you did not give, Simon. Oil for my head, you did not anoint, Simon. Tetapi saudara, lihat Mazmur 23 itu lagi. Yesus sendiri yang akan mengurapi kepala kita dengan minyak. Itu artinya apa? Waktu Anda disambut dengan Yesus, Anda tidak diperlakukan seperti second class citizen. Anda tidak diperlakukan seperti orang sembarangan. Anda dihargai. Yang kedua, saudara, di sana dikatakan bahwa kata mengurapi itu bukan pengurapan raja atau nabi seperti di Perjanjian Lama. Tapi kata anoint ini menarik di dalam Mazmur 23 ayat 5 karena artinya itu growing fat. Jadi sehat dan gemuk. Itu maksudnya, saudara. Jadi artinya kira-kira begini. Engkau membuat kepalaku itu penuh berlimpah dengan minyak wangi. Maksudnya apa? Yesus itu adalah host yang sangat generous, yang sangat murah hati. Waktu dia memberikan kepadamu hidangan itu, dia juga memberi kau minyak yang berkelimpahan sampai seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki wangi semua. Saudara, Daud mengatakan bahwa meskipun aku mengalami penderitaan, hidupku ini berlimpah dengan berkat rohani dari Tuhanku. Dan Anda tahu itu kalau Anda sudah hidup
lama bergaul dengan Tuhan, Tuhan memberikan little attention to detail, ada care yang sangat komprehensif, saudara. Nah, saya ingin tanya kepada Anda yang sudah Kristen lama, apakah Anda memperlakukan orang lain juga seperti itu? Generous. Tuhan sudah memperlakukanmu dengan begitu generous. Memberikan berkat mulai dari bangun pagi, Anda masih bisa nafas. Anda bisa makan 3 kali sehari, kadang 5 kali mungkin. Anda bisa menikmati segala macam hal yang baik di kota yang baik, di negara yang baik ini. Allah begitu generous kepada Anda. Pertanyaannya, apakah Anda juga generous kepada orang lain? Memberikan waktu, tenaga, uang Anda kepada orang yang membutuhkan. Kalau jawabannya belum, kalau Anda menjadi orang Kristen yang pelit, yang kikir, yang hitung-hitungan, itu mungkin karena Anda belum melihat Allah di dalam Mazmur 23 ayat 5 ini. Allah yang sangat generous memberikan Anda keselimpahan yang luar biasa itu. Saudara, saya ingin menutup dengan slide ini. Kalau Anda hari ini belum Kristen, Anda menolak Yesus, Anda harus tahu satu hal. Nah, itu hak Anda. Kita tidak pernah memaksakan gereja apalagi bahwa Anda harus percaya Yesus. Kalau enggak, apalagi nakut-nakutin orang akan dihukum di neraka 1000 miliar tahun. Saudara, itu tidak akan efektif. Jadi kalau Anda ingin menolak Yesus, fine. Tapi ingatlah satu hal. Anda tidak akan pernah bisa mengeliminasi keinginan untuk memiliki sukacita yang sejati. Deep satisfaction of your soul. Nggak pernah hilang. Karena kebutuhan itu akan selalu menganga lebar dan meminta Anda untuk memenuhinya. Seperti yang C.S. Lewis katakan itu. Tidak ada hal yang di dunia ini yang bisa menutupi hal yang selalu menuntut Anda untuk dipenuhi. Nggak ada, saudara. Tetapi Injil Kristus Yesus menawarkan kepada Anda kepuasan yang full. Bukan yang minimum. Dia menawarkan overflowing abundant joy. Overflowing abundant life in Jesus. Anda masih ingat ketika Yesus datang ke dunia di Injil Yohanes, saudara, dia membuat 7 mujizat. Anda tahu yang pertama apa? Mengubah air menjadi anggur, jadi wine. Kalau saya jadi Yesus, saya nggak akan mulai dengan mujizat itu. Cuman merubah air jadi anggur di sebuah desa yang kecil, di sebuah pernikahan yang cuman didatangin oleh tetangga-tetangga. Siapa yang tahu? Kalau saya jadi Yesus, saya akan mulai dengan apa? Mujizat pertama, membangkitkan orang mati. Wah, langsung tersiar kabar, saudara, di seantero Galilea. Media headline, anak tukang kayu membangkitkan orang sudah mati 4 hari. Waduh, saudara, itu akan membuat namanya itu harum tersiar. Mestinya begitu kan? Kalau saya jadi tim suksesnya Yesus, that's what I'm gonna tell him. Tapi saudara tahu, dia tidak melakukan itu. Kenapa, saudara? Karena wine itu simbol apa? Sukacita. Dan Anda tahu kan, waktu dia membuat air menjadi anggur, anggurnya itu sampai berlimpah-limpah, sampai orang disuruh bawa pulang. Ya, bisa disimpan oleh pasangannya itu sampai berbulan-bulan lamanya, bertahun-tahun bahkan. Saudara, yang Yesus sedang deklarasikan melalui mujizat pertama itu bahwa tujuanku datang ke dunia yang penuh dengan penderitaan ini adalah memberimu sukacita. Dan sukacita yang kuberikan ini bukan sukacita yang kecil, yang sederhana, yang akan habis, yang bisa direbut dunia ini. No, sukacita yang kuberikan ini adalah sukacita yang full. Di Yohanes 10 ayat 10 dia mengatakan, aku datang untuk memberimu hidup. Dan hidup yang apa? Berkelimpahan. Saudara, sudahkah Anda mengenal Yesus dan mencicipi sukacita yang dia berikan? Karena satu hari nanti kita akan ada di dalam perjamuan anak domba. Wahyu 19 ayat 9 mengatakan bahwa itu akan menjadi peak, ultimate fulfillment of God's banquet.
Dan saya bayangkan nanti saudara kita akan dijamu oleh Yesus sendiri. Dan dia akan tanya kepada Anda, kepada saya, more wine, more serving, mau nambah lagi, mau nambah apa? Saudara, satu kebahagiaan yang full, tidak ada air mata, tidak ada kanker, tidak ada penyakit, tidak ada kematian, tidak ada hal-hal yang membuat kita sedih lagi. Tapi saudara tahu sukacita itu Anda dan saya bisa rasakan hari ini. 3 pertanyaan untuk menutup khotbah ini. Yang pertama, apakah Anda mencari relasi yang otentik? Sense of belonging. Ingat Yesus sudah mengundang Anda hari ini untuk datang ke mejanya. Yang kedua, apakah Anda sekarang sedang menderita di dalam berbagai macam kesulitan hidup? Tuhan tidak akan mencabut kesulitan itu dari hidupmu, tapi Tuhan memberikan makna dalam penderitaanmu sehingga Dia bisa menopang engkau berjalan keluar dari lembah kekelaman tersebut. Yang ketiga, apakah Anda mencari kepuasan hidup? Kepuasan yang sejati, kepuasan yang mendalam. Hanya di dalam Kristus pialamu itu akan penuh melimpah. Karena piala yang diberikan oleh dunia ini selalu bocor, tidak pernah langgeng, dan Anda akan kecewa. Maukah Anda hari ini datang ke perjamuan Tuhan? Come to the Lord's banquet. Dan Anda akan dipuaskan. Karena perjamuan itu Dia sudah siapkan, Dia sudah sediakan bagi Anda dan saya yang mau menyambutnya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.